Ponidi dan Sulastri adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 orang anak. Yang besar perempuan namanya Suciati, sedangkan yang bungsu Sugianto, biasa dipanggil Sugik, lahir di Dusun Kebonsari, Lumajang, Jawa Timur. Pada tahun 84, saat itu Sugik kelas 4 SD. Kedua orang tuanya bercerai. Mereka masing-masing kawin lagi. Sejak itu Sugik dan kakaknya tinggal di rumah kakek mereka yang sehari-hari berjualan buah di pasar. Sepertinya dari kecil Sugik ini kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang. Jadinya dari kecil sudah nakal. Sering bolos dan sering kabur pulang ke rumah saat pelajaran sekolah. Sugik juga sering pulang malam. Gak jarang ia dimarahin sama kakaknya karena pulang malam. Seorang temannya yang berasal dari Bali ngajak Sugik ke Surabaya. Akhirnya tahun 91, Sugik minggat ke Surabaya, mengejar cita-citanya yaitu ingin berwirausaha. Ayah tirinya udah duluan tinggal di Surabaya. Kini Sugik menjadi kuli bangunan, membantu ayah tirinya. Sampai akhirnya Sugik diajak untuk narik beca oleh Jupri, temannya. Sugik pun setuju. Jupri memperkenalkan Sugik pada Abdul Qolik, si juragan beca. Mulailah Sugik menjadi tukang beca. Uang setorannya sehari 700 perak. Penghasilan dari narik beca cukup lumayan, berkisar 5.000 sampai 15.000, tergantung lagi sepi atau rame. Sugik senang dengan pekerjaan itu. Sampai pada suatu hari, ada peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh Sugik. Becanya hilang. Mau kiamat rasanya. Beca itu satu-satunya sumber nafkah Sugik. Ia nggak punya modal, keahlian, atau keterampilan lain yang dapat ia andalkan untuk cari nafkah. Ketika itu, majikan Sugik juga mendesak dan mengancam agar beca yang hilang itu harus diganti dengan uang 200.000 dalam waktu 7 hari. Menghadapi semua itu, Sugik takut, gelisah, dan bingung. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ia nggak mungkin minta pada orang tuanya, karena justru selama ini dia yang jadi tulang punggung keluarga. Meminjam kepada teman-teman adalah hal mustahil, karena mereka sama seperti dirinya, miskin dan kere. Jangka waktu yang ditetapkan oleh Pak Dul, panggilan Abdul Qolik, makin dekat. Sugik makin bingung dan gelisah. Akhirnya, dia tidak peduli lagi dengan keadaan sekeliling, dan dengan cara apapun ia akan tempuh, asalkan bisa dapat uang 200.000 untuk mengganti beca yang hilang. Saat situasi yang mendesak itu, dia kemudian melihat sebuah sepeda motor Suzuki RC milik keluarga Bapak Sukarjo. Sugik kenal keluarga Pak Sukarjo, karena kalau sedang narik beca, dia sering mangkal persis di sebelah rumahnya, di daerah Jojoran. Sebenarnya, dia nggak punya dendam apa-apa dengan keluarga Sukarjo. Hubungan dengan mereka juga biasa aja, saling nyapa kalau papasan. Jadi dia sengaja pilih rumah itu karena memang agak sepi. Pada waktu masuk ke rumah Pak Sukarjo, keadaannya sepi. Tiba-tiba anak Pak Sukarjo yang bernama Danang datang dan bertanya. Sugik kemudian berbohong. Oh, saya disuruh mengecat oleh ibu. Sugik gelisah karena rencana mencuri motor itu bisa ketahuan. Lalu Sugik minta diambilkan roll untuk mengecat. Ketika Danang masuk ke dalam rumah, Sugik mengambil kayu usuk. Dengan sekuat tenaga, Danang dipukul dari belakang. Saat melihat Danang tidak bernyawa, Sugik ketakutan. Akal sehatnya sempat muncul dan ia sadar ia udah membunuh orang yang tidak bersalah. Sugik mau coba kabur keluar dari rumah. Tapi ternyata di luar banyak orang sedang ngobrol, dia takut ketahuan. Akhirnya dia terus tinggal di rumah itu, sambil tetap menyamar sebagai tukang cat. Dan selama di rumah itu, berturut-turut korbannya bertambah 3 orang, yaitu Ibu Hariningsi, Bapak Sukarjo, dan saudara kandung Danang, yaitu Eko. Habislah satu keluarga dibuat tidak bernyawa oleh Sugik. Sugik benar-benar kalap dan lupa diri, karena yang ada di dalam pikiran Sugik saat itu adalah
bagaimana cara mencuri sepeda motor dan segera mengganti beca yang hilang. Mayat-mayat itu kemudian ditumpuk di kamar mandi. Keesokan harinya mayat-mayat itu dikubur Sugik di lubang yang digalinya di dalam rumah. Tapi sampai malam ternyata lubang itu belum juga selesai. Akhirnya Sugik pulang ke rumah untuk mandi dan makan. Rumah dan pagar rumah keluarga Soekarjo ia kunci dan motornya dimasukkan ke ruang tamu. Baru esok harinya ia melanjutkan menggali lubang. Setelah selesai, mayat-mayat itu ia kubur dan tutup dengan semen. Semua itu dilakukan Sugik dengan tenang. Bahkan setelah menguburkan mayat, ia sempat nongkrong di sebuah warung yang terletak tepat di rumah keluarga Pak Soekarjo. Setelah itu ia sempat menonton televisi dengan santai. Sugik sempat mengambil uang 228.000 dari kantong celana Pak Soekarjo. Lalu ia membawa uang dan motor meninggalkan rumah itu sebelum tengah malam. Dengan uang itu Sugik pun membayar uang ganti rugi becak. Sisanya ia pakai untuk jajan, yaitu bersenang-senang dengan perempuan di lokalisasi Putat Jaya, Gang Lebar, Surabaya. Niat Sugik adalah menggadaikan sepeda motor di dekat pasar Wonokromo. Tapi karena sudah malam, ia disuruh kembali besok paginya. Sebelum hal itu terlaksana, Sugik sudah keburu ditangkap polisi di kamar kosnya pada tanggal 28 Februari 1996. Nasi sudah menjadi bubur. Sugik menyesal telah melakukan pembunuhan sadis itu dan minta ampun pada Tuhan. Ketika jaksa menuntut hukuman mati, ia hanya bisa pasrah. Sebenarnya ia ingin minta maaf pula pada keluarga korban, tapi suasananya enggak karuan. Bahkan Sugik sempat berdebat dengan salah seorang kakak Pak Soekarjo. Selama di penjara, kerinduan untuk pulang kampung halaman atau menemui orang tua tentu selalu ada, terutama kalau lagi melamun. Bahkan Sugik pernah berhayal hidup tentram di kampung halaman sambil menggendong anak. Selama di penjara, ia lebih banyak menganggur, hanya makan, minum, dan tidur. Sesekali menulis-nulis, karena memang ia punya hobi menulis, misalnya puisi. Di tengah penyesalan ini Sugik hanya bisa pasrah. Akibat perbuatan sadisnya, Jaksa Purwanto menuntut Sugik dengan hukuman mati. Anehnya selama persidangan, Sugik selalu cengengesan, sehingga mengundang kemarahan pengunjung sidang. Sebelumnya Sugik sudah berupaya supaya lolos dari hukuman mati, dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Tapi PK itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Sugik juga mengajukan gerasi, yang juga ditolak oleh Presiden Jokowi pada 2015 lalu. Sugik yang ditahan di Lapas Porong, Sidoarjo, mengalami gangguan jiwa. Sering berteriak-teriak di dalam sel, ngamuk tanpa sebab, BAB dan buang air kecil tidak pada tempatnya. Terakhir pada bulan November 2021, hasil pemeriksaan kesehatan Sugik di RSUD Dr. M. Suwandi menyatakan Sugik masih sakit epilepsi dan gangguan jiwa. Sesuai undang-undang, jika kondisi kesehatan terpidana tidak memungkinkan, eksekusi mati tidak bisa dilaksanakan. Namun, Sugik bisa tetap dieksekusi meskipun sakit jika ada perintah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sugik hanya berpura-pura atau beneran menderita gangguan jiwa? Tulis komentar kalian di bawah. Sekian cerita kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan share jika suka dengan video ini. Klik tombol subscribe untuk berlangganan dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau saya ada upload konten yang baru. Sampai jumpa di lain kesempatan.